Segala puji bagi Allah yang dengan kehendaknya seluruh makhluk berjalan. Dengan iradahnya setiap hati berbolak-balik. Dengan rahmatnya seorang hamba yang hina dapat menjadi mulia, dan dengan keadilannya pula seorang yang sombong dapat terjatuh. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ketika berbicara tentang makrifat, yaitu pengenalan hati seorang hamba kepada Allah, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa makrifat bukanlah hasil dari panjangnya ibadah, bukan pula buah dari banyaknya amal semata. Makrifat adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati hambanya. Ia adalah karunia, bukan hasil dagang. Ia adalah pilihan Allah, bukan semata jerih payah manusia. Seorang hamba bisa beribadah siang malam, namun jika Allah tidak menghendaki, hatinya tetap akan kering dari makrifat. Sebaliknya, ada hamba yang amalnya tidak banyak, bahkan tampak sederhana, namun Allah memilih hatinya untuk disinai cahayanya. Inilah tanda bahwa makrifat tidak bergantung pada amal seorang hamba, melainkan sepenuhnya atas kehendak Allah. Hal ini bukan berarti amal tidak penting. Amal adalah kewajiban, tanda ketaatan, sekaligus bentuk adab kita di hadapan Allah. Kita diperintahkan untuk salat, berpuasa, bersedekah, berzikir, bukan karena Allah butuh, melainkan karena kita yang butuh. Namun, amal hanyalah kendaraan. Yang mengantarkan sampai kepada tujuan adalah Allah. Amal adalah pintu, tetapi yang membuka pintu itu adalah Allah. Maka, tidak ada yang bisa berbangga dengan amalnya, karena tanpa izin Allah, amal itu tidak bernilai. Seorang arif pernah berkata, makrifat itu bukan hasil usaha hamba, melainkan pilihan Allah. Usaha hamba hanyalah tanda kerendahan dirinya, sementara cahaya makrifat adalah murni anugerah. Kata-kata ini mengingatkan kita untuk tidak merasa cukup dengan amal, tidak merasa besar karena ibadah. Sebab bisa jadi orang yang salatnya sedikit tetapi hatinya penuh keikhlasan lebih dekat kepada Allah daripada orang yang salatnya panjang namun hatinya penuh kesombongan. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada seseorang yang masuk surga bukan karena banyak amalnya, tetapi karena hatinya bersih, tidak menyimpan dengki kepada siapapun. Ini menunjukkan bahwa Allah memilih makrifat bukan karena timbangan amal lahiriah semata, melainkan karena kesiapan hati. Hati yang ikhlas, hati yang rendah, hati yang selalu berharap kepada Allah, itulah yang Allah pilih untuk diberi cahaya makrifat. Kita sering mendengar kisah para wali Allah yang pada awal hidupnya jauh dari ibadah, bahkan tenggelam dalam dosa. Namun tiba-tiba Allah membalikkan hatinya, memberi rasa penyesalan, membuka jalan taubat, lalu menjadikannya kekasihnya. Semua itu terjadi bukan karena amal yang banyak, melainkan karena Allah berkehendak memilih. Seorang pemabuk bisa saja bertaubat hanya karena mendengar satu ayat Al-Quran, lalu Allah bersihkan hatinya dan jadikan ia orang saleh. Seorang pencuri bisa saja berubah total hanya karena meneteskan satu air mata penyesalan, lalu Allah angkat derajatnya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Jika Allah menghendaki, maka seketika hamba itu berubah. Inilah yang membuat seorang hamba harus selalu rendah hati. Jangan pernah meremehkan orang lain meskipun amalnya sedikit. Bisa jadi orang yang kita anggap hina itulah yang dipilih Allah. Jangan pula merasa aman dengan amal kita sendiri, karena belum tentu amal itu diterima. Bahkan ulama-ulama besar selalu berdoa agar Allah tidak mencabut iman mereka di akhir hayat, sebab mereka tahu makrifat dan husnul khatimah adalah pilihan Allah, bukan jaminan dari amal. Makrifat sejati adalah ketika hati selalu merasa butuh kepada Allah. Seorang hamba yang makrifat sadar bahwa tanpa Allah, ia tidak mampu apa-apa. Ia sadar bahwa amalnya tidak cukup, bahwa dosanya banyak, dan bahwa hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkannya. Karena itu, orang yang makrifat justru semakin giat beribadah, bukan karena yakin ibadahnya menyelamatkan, tetapi karena ia ingin menunjukkan cintanya kepada Allah. Ada ungkapan hikmah, amal adalah bukti cinta, bukan harga untuk membeli ridha Allah. Maksudnya, amal tidak bisa dijadikan alat tukar, seakan-akan dengan amal kita berhak mendapat surga. Surga dan makrifat adalah karunia, bukan bayaran. Amal hanya menunjukkan bahwa kita mau tunduk, mau taat, mau merendah di hadapan Allah. Selebihnya, semua terserah kehendaknya. Allah berfirman, Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk diberi rahmatnya, dan Allah memiliki karunia yang besar. Qs. Al-Baqarah, 105. Ayat ini menegaskan bahwa rahmat, termasuk makrifat, adalah pilihan Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah, tidak ada yang bisa menawar, semua murni karena kasih sayangnya.
Namun, Allah juga berjanji bahwa siapa yang mengetuk pintunya tidak akan ditolak. Siapa yang mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Siapa yang berjalan, Allah datang berlari. Maka, meskipun makrifat adalah pilihan Allah, kewajiban kita adalah terus berusaha, terus berdoa, terus menunjukkan kerendahan hati. Kita tidak tahu kapan Allah akan memilih kita, tetapi kita bisa terus mengetuk. Makrifat bukan berarti mengetahui banyak dalil. Makrifat adalah ketika hati merasa hadir bersama Allah setiap saat. Ketika bangun tidur, hatinya ingat Allah. Ketika makan, ia melihat nikmat Allah. Ketika sakit, ia sadar itu ujian dari Allah. Ketika sehat, ia bersyukur kepada Allah. Semua yang terjadi selalu kembali kepada Allah. Inilah buah dari makrifat. Hamba yang makrifat akan melihat dunia dengan pandangan berbeda. Dunia bukan lagi tujuan, melainkan sarana. Dunia bukan lagi tempat untuk mencari kebanggaan, melainkan ladang untuk menanam amal. Dunia bukan lagi tempat bersenang-senang semata, melainkan jalan untuk mendekat kepada Allah. Inilah pandangan hati yang disinai cahaya makrifat. Sementara itu, orang yang terhijab oleh amal akan sibuk menghitung pahala, sibuk merasa lebih baik dari orang lain, sibuk mencari kedudukan di mata manusia. Padahal semua itu bisa runtuh dalam sekejap. Makrifat justru membuat hamba tenang, karena ia tahu semua sudah diatur Allah. Ia tidak gelisah ketika kehilangan, karena tahu semua milik Allah. Ia tidak sombong ketika diberi, karena tahu semua titipan Allah. Seorang ulama sufi berkata, makrifat itu ketika engkau tidak takut kehilangan dunia dan tidak sombong ketika mendapatkannya. Karena engkau tahu, yang memberi dan yang mengambil hanyalah Allah. Inilah tanda hati yang sudah mengenal Allah. Makrifat juga membuat hamba semakin cinta kepada Allah. Ia beribadah bukan karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena rindu kepada Allah. Ia salat karena ingin berbicara dengan Allah. Ia berdoa karena ingin dekat kepada Allah. Ia menangis karena merasa jauh dari Allah. Inilah cinta yang lahir dari makrifat. Maka, siapapun kita, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Meskipun amal kita sedikit, meskipun kita penuh dosa, tetaplah berharap kepada Allah. Jangan pernah putus asa, karena rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Selama kita masih mengetuk, Allah masih mendengar. Dan siapa tahu, di antara ketukan itu, Allah memilih kita untuk diberi cahaya makrifat. Hidup ini singkat, amal kita terbatas, dosa kita banyak, tetapi Allah Maha Pemurah. Ia bisa mengangkat kita dalam sekejap, jika Ia menghendaki. Karena itu, karunia Allah tidak pernah diukur dengan logika manusia. Kadang kita merasa amal kita sudah cukup, namun di hadapan Allah nilainya nyaris tak ada. Kadang kita merasa hina dan tak layak, justru disitulah Allah memandang dengan rahmat-Nya. Tidak ada kepastian bagi seorang hamba kecuali ia terus menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada amalnya. Hati yang mengenal Allah akan semakin merasa kecil. Ia melihat dirinya sebagai makhluk lemah, penuh kekurangan, penuh dosa. Bahkan ketika ia berbuat baik, ia merasa itu bukan kebaikan dirinya, melainkan murni pertolongan Allah. Jika Allah tidak memberi taufik, ia tidak mampu melakukan kebaikan apapun. Dengan kesadaran ini, seorang hamba tidak lagi berbangga dengan amal, karena ia tahu yang sejati hanyalah Allah. Orang yang dipilih Allah menuju makrifat akan diberi rasa lezat dalam ibadah. Bukan lezat karena panjang rakaat atau banyaknya bacaan, tetapi lezat karena hati hadir. Salatnya tidak lagi sekadar gerakan, tetapi perjumpaan. Zikirnya tidak lagi sekadar suara, tetapi dialog batin dengan Allah. Air matanya tidak lagi karena sedih dunia, tetapi karena rindu kepada Allah. Semua itu tidak bisa dipaksakan oleh amal semata, melainkan anugerah Allah yang menghendaki hati itu dekat. Namun, anugerah ini sering datang melalui jalan yang tidak disangka. Ada orang yang hatinya dibuka justru setelah mengalami musibah besar. Kehilangan harta, kehilangan orang tercinta, jatuh dalam sakit panjang, semua itu menjadi jalan Allah membersihkan hati. Karena dalam musibah, manusia sadar bahwa ia tidak punya daya. Ia menangis, ia berserah, dan disitulah Allah menaruh cahaya makrifat. Maka jangan anggap musibah selalu sebagai hukuman. Bisa jadi musibah adalah tanda Allah mencintai, karena dengan itu hati dipaksa untuk kembali. Makrifat juga menumbuhkan sifat qanaah. Orang yang mengenal Allah tidak lagi sibuk mengejar dunia. Ia bekerja, ia berusaha,
tetapi hatinya tenang dengan apa yang ada. Ia tahu bahwa rezeki sudah diatur. Ia tahu bahwa dunia hanyalah titipan. Karena itu, ia tidak iri kepada orang lain, tidak serakah, tidak gelisah. Qanaah lahir bukan karena banyak harta, tetapi karena hati sudah mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Sebaliknya, orang yang tidak diberi makrifat meskipun amalnya banyak, tetap akan gelisah. Ia bisa saja rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, tetapi hatinya penuh iri dan tamak. Ia merasa tidak puas, selalu ingin lebih. Ini menunjukkan bahwa makrifat bukan diukur dari amal, tetapi dari hati yang dipilih Allah. Amal bisa terlihat, tetapi makrifat tersembunyi. Hanya Allah yang menaruh cahaya itu, dan hanya Allah yang tahu siapa yang menerimanya. Makrifat juga menumbuhkan kasih sayang. Orang yang mengenal Allah akan melihat makhluk dengan penuh rahmat. Ia tahu semua makhluk adalah ciptaan Allah. Ia tidak akan menyakiti, tidak akan merendahkan. Ia memandang orang lain dengan mata kasih, bukan dengan mata kebencian. Bahkan kepada orang yang berbuat salah, ia masih mendoakan agar Allah memberi hidayah. Inilah tanda orang yang hatinya sudah disinai cahaya makrifat. Sebaliknya, orang yang terhijab oleh amal seringkali justru keras kepada sesama. Ia merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih berhak masuk surga. Ia mudah menghakimi, mudah mencela, mudah merendahkan. Padahal, siapa tahu orang yang ia remehkan justru lebih mulia di sisi Allah. Orang yang makrifat akan menghindari sikap ini, karena ia sadar semua hanyalah kehendak Allah. Dalam perjalanan menuju Allah, seorang hamba sering merasa lelah. Amal terasa berat, hati sering lalai, dosa kembali dilakukan. Namun jika Allah menghendaki, justru dari kelemahan itu lahir kerendahan hati. Seorang hamba menangis, mengaku lemah, memohon ampun. Air mata ini lebih berharga daripada amal yang membuat sombong. Karena dengan menangis, hati semakin dekat. Maka jangan remehkan rasa lemah. Bisa jadi rasa lemah itu justru jalan Allah membuka makrifat. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Jika kita terlalu sibuk dengan amal sebagai hitungan, kita bisa lupa kepada tujuan. Amal bukanlah tujuan, tetapi sarana. Tujuan sejati adalah Allah. Maka seorang arif selalu berkata, jangan berhenti pada amal, karena amal hanyalah perantara. Teruslah melangkah sampai engkau sampai kepada Allah. Allah berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia lapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan ia naik ke langit. Qs. Al-An'am, 125. Ayat ini menegaskan bahwa hidayah, makrifat, dan kelapangan hati semua murni dari Allah. Amal hanyalah tanda kesiapan, tetapi yang menentukan hanyalah kehendak Allah. Oleh karena itu, doa menjadi sangat penting. Seorang hamba yang ingin makrifat harus banyak berdoa. Doa bukan hanya permintaan, tetapi pengakuan bahwa kita tidak mampu. Dengan doa, kita merendah. Dengan doa, kita mengakui kelemahan. Dengan doa, kita mengetuk pintu Allah. Dan Allah berjanji, siapa yang mengetuk akan dibukakan. Doa adalah kunci, sementara makrifat adalah pintu yang Allah bukakan dengan kasih-Nya. Makrifat juga membuat seorang hamba sabar. Ia sabar bukan karena tabiat, tetapi karena yakin semua sudah diatur Allah. Ia sabar dalam sakit, sabar dalam miskin, sabar dalam dihina, karena ia tahu semua dari Allah. Sabar ini bukan pasrah buta, tetapi sabar yang lahir dari makrifat. Karena ia tahu Allah Maha Bijaksana, maka apapun yang terjadi pasti ada hikmah. Hamba yang makrifat juga semakin syukur. Ia tidak melihat nikmat hanya pada harta, tetapi pada setiap detik kehidupan. Nafas yang berhembus adalah nikmat. Mata yang bisa melihat adalah nikmat. Hati yang bisa mengingat Allah adalah nikmat terbesar. Maka ia selalu bersyukur, baik dalam lapang maupun sempit. Syukur ini membuat hidupnya tenang, karena ia tidak pernah merasa kurang. Jika Allah menghendaki, seorang hamba bisa mencapai derajat makrifat meskipun amalnya tidak banyak. Namun, Allah tetap mencintai orang yang berusaha. Karena itu, jangan berhenti beramal. Teruslah salat, teruslah berzikir, teruslah berbuat baik. Bukan untuk merasa cukup, tetapi sebagai adab. Amal adalah tanda kita mengetuk pintu Allah. Meskipun kita tahu yang menentukan hanyalah Allah, tetapi kita tetap mengetuk. Karena orang yang tidak mengetuk, bagaimana mungkin ia dibukakan? Rahasia terbesar dalam makrifat adalah kerendahan hati.
Semakin rendah seorang hamba, semakin dekat ia kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Orang yang bertaubat adalah orang yang merasa hina, orang yang tidak sombong. Inilah yang Allah cintai. Maka, jangan pernah merasa amal kita cukup. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena bisa jadi, meski amal kita sedikit, Allah berkenan memilih kita untuk diberi makrifat. Dan jika Allah sudah memilih, tidak ada yang bisa menghalangi. Makrifat adalah puncak kebahagiaan. Hati yang mengenal Allah tidak akan lagi gelisah. Dunia bisa datang dan pergi, tetapi hatinya tetap tenang. Musibah bisa menimpa, tetapi ia tetap sabar. Nikmat bisa melimpah, tetapi ia tetap syukur. Semua karena hatinya sudah bersama Allah. Dan inilah tujuan sejati hidup manusia, mengenal Allah, mencintai Allah, dan kembali kepada Allah dalam keadaan diridai. Makrifat kepada Allah merupakan suatu karunia yang agung, suatu anugerah yang tak ternilai. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan ke dalam hati hamba yang Dia kehendaki. Tidak semua orang mendapatkannya, meskipun ia bersungguh-sungguh dengan amal yang banyak. Sebaliknya, ada pula orang yang amalnya tampak sedikit, tetapi Allah membukakan baginya pintu makrifat hingga hatinya dipenuhi cahaya keyakinan, ketundukan, dan cinta kepadanya. Inilah bukti nyata bahwa hidayah makrifat bukanlah hasil jual beli amal, melainkan murni kehendak Allah yang Maha Kuasa. Betapa banyak orang yang sibuk dengan amal lahiriah, memperbanyak ibadah siang dan malam, namun hatinya tetap tertutup dari mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka sibuk dengan gerakan dan bacaan, tetapi hati mereka kosong dari rasa hadir bersama Allah. Sebaliknya, ada hamba yang amalnya tidak sebanyak itu, tetapi Allah berikan kepadanya hati yang selalu hidup dalam mengingatnya, jiwa yang tenang dalam tawakal kepadanya, dan pandangan yang selalu diarahkan kepada kebesarannya. Semua itu terjadi bukan karena kehebatan manusia, melainkan karena Allah menghendaki siapa yang dipilihnya untuk merasakan makrifat. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh tertipu oleh banyaknya amal. Sebanyak apapun amal seorang hamba, jika Allah tidak membukakan pintu makrifat, amal itu bisa saja hanya sebatas gerakan fisik tanpa kelezatan ruhani. Amal memang wajib sebagai bentuk ketaatan, namun amal bukanlah alat untuk memaksa Allah memberikan makrifat. Amal hanyalah wasilah, sarana yang menunjukkan kesungguhan seorang hamba. Tetapi keputusan akhir, siapa yang dipilih untuk mengenalnya, tetap berada di tangan Allah. Seorang arif pernah berkata, makrifat itu bukan hasil usaha, melainkan hadiah. Usaha hanya mengetuk pintu, tetapi yang membukakan pintu adalah Allah. Kalimat ini sangat dalam maknanya. Kita diperintahkan beramal, beribadah, berusaha mendekat, tetapi jangan sampai kita merasa bahwa amal itulah yang menjamin kita mendapat cahaya makrifat. Amal hanyalah wujud ketaatan, sedangkan makrifat adalah rahmat. Amal tanpa rahmat hanya akan membuat seseorang merasa dirinya punya jasa. Tetapi ketika rahmat Allah turun, amal yang sedikit pun menjadi besar di sisinya karena disertai keikhlasan dan ridanya. Lihatlah kisah para wali Allah yang diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf. Ada orang yang hidupnya biasa, tidak terkenal, tidak banyak amal yang tampak oleh manusia, tetapi Allah jadikan hatinya bercahaya hingga setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi zikir, dan setiap pandangannya menjadi pelajaran. Mereka tidak sibuk menampakkan amal kepada manusia, tetapi Allah menampakkan cintanya kepada mereka. Inilah bukti nyata bahwa Allah yang memilih siapa yang dikehendaki untuk menjadi arif. Namun, bukan berarti kita boleh meremehkan amal. Amal tetap perintah Allah dan menjadi bukti kesungguhan kita. Akan tetapi, kita harus menjaga hati agar tidak merasa amal itu yang menentukan makrifat. Amal adalah kewajiban, makrifat adalah pemberian. Amal adalah tanda bakti, makrifat adalah anugerah kasih sayang. Amal kita ibarat benih yang kita tanam, tetapi hujan yang menumbuhkan benih itu adalah rahmat Allah. Jika Allah tidak menurunkan hujan, benih itu tidak akan tumbuh meskipun kita menanamnya dengan rapi. Begitulah perumpamaan amal dan makrifat. Bahkan, Nabi Muhammad pernah berdoa agar selalu diberi cahaya hidayah oleh Allah. Padahal beliau adalah manusia paling sempurna amalnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan Rasulullah pun tidak pernah bergantung pada amal, melainkan selalu berharap pada rahmat Allah. Apalagi kita sebagai umatnya yang penuh kelemahan dan kekurangan. Maka jangan sekali-kali mengandalkan amal sebagai jalan untuk memastikan makrifat, tetapi gantungkan hati sepenuhnya pada Allah.
Makrifat itu lahir ketika hati benar-benar tunduk kepada Allah. Kadang-kadang Allah memberikan makrifat kepada seorang hamba yang dahulu hidup dalam kemaksiatan, kemudian bertaubat dengan tulus. Dalam waktu singkat Allah ubah hatinya, Allah angkat derajatnya, hingga ia lebih mengenal Allah dibandingkan orang-orang yang telah beramal bertahun-tahun. Itulah bukti bahwa kehendak Allah tidak bisa diukur oleh akal manusia. Jika Allah menghendaki, maka terjadilah. Tidak ada yang bisa menghalangi pilihan Allah. Inilah alasan mengapa para sufi selalu menekankan pentingnya hati. Mereka tidak menolak amal, tetapi mereka lebih menekankan bahwa amal harus berbuah hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan ruh yang selalu rindu kepada Allah. Karena dari hati yang bersih itulah Allah limpahkan cahaya makrifat. Sebaliknya, amal yang banyak tetapi hati penuh ria, sombong, dan merasa hebat, hanya akan menjadi hijab. Amal itu menutup, bukan membuka. Amal itu menjadi beban, bukan cahaya. Amal itu menjadi hijab, bukan jalan. Seorang hamba yang dipilih Allah untuk makrifat akan selalu merasa bahwa amalnya sedikit, meskipun banyak. Ia tidak pernah merasa puas dengan ibadahnya, tidak pernah merasa bangga dengan ketaatannya. Justru semakin ia beribadah, semakin ia merasa bahwa dirinya penuh kekurangan. Itulah tanda bahwa cahaya makrifat sudah menyinari hatinya. Berbeda dengan orang yang tidak mendapat makrifat, ia merasa bangga dengan amalnya, merasa sudah banyak berbuat, lalu menuntut balasan dari Allah. Inilah yang berbahaya, karena ia tertipu oleh amalnya sendiri. Makrifat adalah ketika hati selalu merasa bergantung kepada Allah. Amal hanyalah bentuk pengabdian, bukan jaminan. Seorang arif bila tidak pernah menolak amal, tetapi ia tidak bergantung pada amal. Ia bergantung kepada Allah yang memberi taufik. Ia tahu bahwa jika bukan karena Allah, ia tidak akan bisa beribadah. Bahkan ia sadar, amal yang ia lakukan hanyalah karena Allah menggerakkan hatinya. Sehingga dalam setiap amal ia melihat Allah, bukan dirinya. Itulah makrifat yang sejati. Hidup seorang arif adalah kehidupan yang penuh dengan rasa syukur. Ia bersyukur ketika diberi kesempatan beramal, dan ia pun bersyukur ketika diberi rasa makrifat. Baginya, amal yang sedikit tetapi diterima Allah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tertolak. Ia sadar bahwa penerimaan Allah itulah yang paling penting. Dan penerimaan itu hanya bisa didapat jika Allah menghendaki. Maka seorang arif selalu berdoa agar amalnya diterima, bukan hanya banyak. Ia selalu berharap agar amalnya menjadi sebab Allah ridha, bukan sebab ia tertipu. Di sisi lain, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan merasa putus asa jika amal kita sedikit. Jangan merasa Allah tidak akan memilih kita hanya karena kita merasa penuh dosa. Ingatlah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Jika Allah menghendaki, seketika Allah bisa mengubah hati kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita kekasihnya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka teruslah berharap kepadanya, meskipun amal kita tampak sedikit. Namun, harapan itu harus dibarengi usaha. Jangan hanya berharap tanpa beramal. Karena Allah mencintai hamba yang berusaha. Allah bisa saja memberikan makrifat kepada orang yang beramal sedikit, tetapi amal itu tetap menjadi syarat lahiriah untuk menunjukkan kesungguhan. Jangan jadikan alasan, makrifat adalah karunia, untuk bermalas-malasan dalam ibadah. Justru karena makrifat adalah karunia, kita harus semakin giat mengetuk pintu dengan amal. Karena siapa tahu dari amal itulah Allah bukakan jalan makrifat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyeimbangkan antara amal dan doa. Amal sebagai tanda ketaatan, doa sebagai wujud pengharapan. Amal tanpa doa bisa membuat kita sombong, doa tanpa amal bisa membuat kita lalai. Tetapi amal dengan doa akan membuat kita selalu bergantung pada Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Mereka beramal sebaik-baiknya, tetapi hatinya selalu merasa butuh kepada rahmat Allah. Mereka tidak pernah merasa puas dengan amal, selalu memohon ampun atas kekurangan, dan selalu berharap pada karunia Allah. Ketika Allah menghendaki seorang hamba mendapat makrifat, maka Allah akan memudahkan jalannya. Kadang-kadang Allah beri cobaan berat, justru untuk menyadarkan hatinya. Dari cobaan itulah ia kembali kepada Allah dengan sepenuh hati, lalu Allah bukakan pintu makrifat. Cobaan yang berat bisa jadi jalan makrifat, karena ia menghancurkan kesombongan diri dan menumbuhkan rasa tawakal. Betapa banyak orang yang baru mengenal Allah dengan sungguh-sungguh setelah mendapat musibah. Inilah kasih sayang Allah yang tersamar di balik ujian. Dan ketika Allah memilih seorang hamba untuk makrifat,
maka tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan jika seluruh manusia menolak, Allah tetap meninggikannya. Karena makrifat adalah urusan hati, bukan urusan pandangan manusia. Orang yang mendapat makrifat akan selalu bersama Allah meski di tengah keramaian, selalu merasa tenang meski dalam kegelisahan, dan selalu bersyukur meski dalam kesempitan. Hidupnya penuh dengan cahaya, karena ia mengenal Tuhannya.